UPD-UPD lain pun juga ikut terlibat. Bagaimana mengupgrade kemampuan warga yang ada di wilayah pesisir. Karena nelayan ini merupakan profesi paling tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, berjumpa lagi di podcast Judes Indonesia bersama saya Lukman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bergeser ke pesisir utara Surabaya, karena kebetulan kita akan membahas wisata di sana, yaitu Taman Hiburan Pantai Kenjeran. Dan sudah bersama saya anggota DPRD Kota Surabaya dari Komisi C, yaitu Abdul Ghani Muklas Niam. Cak, Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Judes Indonesia Cak. Ya, selamat datang juga. Ini biar lebih akrab, saya panggil Cak Goni. Ya, Mas Lukman. Benar Cak, di Komisi C ya? Ya. Itu anggota toh? Ya, saya anggota. Anggota. Dan dari fraksi PDI Perjuangan Kota Surabaya. Kita akan bahas di pesisir Kota Surabaya, itu di utara, yaitu di Kenjeran. Nah, ini kan sedang rame-ramenya dibahas. Ada beberapa peristiwa lah di sana. Yang pertama soal revitalisasi THP Kenjeran. Nah, dan ini dibahas di Komisi C. Sempat dibahas atau belum ya? Belum. Terkait revitalisasi, tapi wacana dari Pemkot Kota Surabaya terkait revitalisasi. Nah, untuk menanggapi wacana atau rencana revitalisasi THP Kenjeran ini, Komisi C sendiri seperti apa Cak responnya Cak? Ya, kebetulan itu kan nantinya OPD pelaksana itu kan di DPRKPP Ya. dan itu merupakan OPD mitra kerja kita, Komisi C. Komisi C. Saya secara pribadi dan juga sahabat-sahabat yang lain, insya Allah pasti mendukung kegiatan revitalisasi THP itu, yang mungkin wacananya mau menjadi Singapura Surabaya itu. Singapura Surabaya. Ya. Jadi nantinya pantai itu direvitalisasi yang menelan biaya kurang lebih hampir 23 miliar. 23 miliar. Ya, 23 miliar. Memang itu dirindukan oleh warga yang ada di sekitaran situ. Dengan direvitalisasi, paling tidak ada aspek perekonomian yang berdampak pada warga itu sendiri. Tapi perlu diketahui bahwasanya kami berharap bukan hanya infrastruktur saja yang harus digagas, SDM-nya pun juga harus ditata sedemikian baik. Ini seperti apa SDM yang ditata? Contoh, kalau sudah mewacana bahwasanya THP ini menjadi tempat wisata internasional, berarti secara SDM, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara memberikan pelayanan kepada konsumen atau pengunjung, itu harus dibenahi dengan baik. Dan juga harus tertata dalam konteks kebersihannya, lingkungannya, semua harus tertata dengan baik. Dari situ, karena apa? Tempoh hari yang lalu, kalau di wilayah pesisir itu kan rata-rata kan memang nelayan. Dan kita sudah melakukan riset, ada kurang lebih 611 nelayan yang kita lakukan penelitian. Yang saya khawatirkan itu adalah yang miris ya. Mereka itu 321 nelayan, itu rata-rata lulusan SD dan tidak lulus SD. Bisa dibayangkan kita ini berhadapan dengan orang yang strata pendidikannya di bawah rata-rata tadi. Maka dari itu, bukan hanya infrastruktur, harus UPD-UPD lain pun juga ikut terlibat. Bagaimana mengupgrade kemampuan warga yang ada di wilayah pesisir. Karena nelayan ini merupakan profesi paling tua di Kota Surabaya yang patut kita lestarikan. Bisa dikatakan peninggalan nenek moyang. Iya. Jadi dengan seperti itu, paling tidak mereka, anak-anak atau putra-putri nelayan ini paling tidak bisa melanjutkan, bukan meninggalkan profesi tersebut.
yang selama ini mereka melaut itu memakai metodologi tradisional. Makanya banyak aspek yang harus dilibatkan, termasuk perguruan tinggi. Itu juga pun harus terlibat di dalamnya, termasuk sekolah-sekolah itu juga harus terlibat. Bagaimana membangun pesisiran ini menjadi lebih baik lagi, itu yang kita inginkan. Karena corak dan karakter wilayah pesisir itu keras, ya kan, keras karena kondisi wilayahnya seperti apa, terus pokoknya itu saklek, terus habis itu kan orangnya di sana itu kan kaku-kaku, kadang kurang adaptif terhadap perubahan. Nah ini kan harus dibenahi, karena perubahan di sana itu semisal itu dikelompokkan demikian baik. Contoh metodologi yang tradisional tadi dengan memakai metodologi modern, sehingga apa, potensi mereka mendapatkan ikan itu lebih tertata, lebih memiliki peluang tinggi daripada mereka melaut memakai metodologi tradisional, arah angin dan sebagainya. Itu kadang ketika dilemparkan jaring ternyata tidak dapat apapun, yang didapat cuma sampah, kan repot. Sejauh ini kesejahteraan nelayan di sana yang Cak Goni, setahu Cak Goni itu seperti apa, Cak? Kesejahteraan mereka itu? Ya, kan tadi saya bilang bahwasanya dalam rangka nelayan itu kan repot, stigma yang dimunculkan di masyarakat itu, nelayan itu dalam tanda kutip mereka itu masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin. Tapi melihat pendapatan nelayan itu luar biasa loh. Dan itu kita juga melakukan riset. Lah dari sini kita harusnya bisa menilai bagaimana mendidik para nelayan itu benar-benar menata manajemen kehidupannya. Di sana itu ketika mereka itu mendapatkan ikan atau musim panen ikan, perilaku hidup yang glamor, perilaku hidup yang dalam tanda kutip itu foya-foya, itu juga luar biasa. Lah mereka kan harus bisa melihat kapan waktunya surut, kapan waktunya tidak. Itu di mana di sana itu tumbuh subur yang namanya itu rentenir, tumbuh subur namanya ya itu tadi koperasi-koperasi yang liar, masih bodong. Nah itu kan muncul di sana. Lah dari sini kan problem tadi yang perlu diselesaikan itu apa? Lah di sini harusnya pemerintah itu hadir untuk melakukan pendampingan. Tahun yang lalu, pemerintahan yang lalu di eranya Mas Bambang Deha itu, bayangkan intervensi pemerintah juga luar biasa. Penjemuran ikan itu dilakukan di pinggir jalan sehingga baunya itu menyengat, dan itu menjadi persoalan buat pemerintah kota. Sehingga apa yang terjadi pada waktu eranya Bambang Deha itu diberikanlah semacam CSR yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan. Terus keterlibatan dari Sampurna, keterlibatan dari Telkomsel itu dibuatkan menjadi alat untuk penjemuran ikan yang memakai teknologi surya, sekarang mangkrak. Sampai sekarang apa program itu tetap dilanjutkan? Tidak dilanjutkan, tidak jalan karena mereka itu kurang adaptif, kurang bisa beradaptasi terkait dengan hal-hal yang memakai teknologi modern tadi. Nah di sini ada apa ya? Harus ada kesadaran dari beberapa pihak, ya, gak cuma Pemkot tapi juga para nelayan. Iya. Perkembangan zaman ini semakin pesat, semakin berkembang maju ya. Ya betul. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Kan perlu dilakukan. Jadi pekerjaan ini bukan pekerjaan individual diserahkan kepada pemerintah kota semata, tapi secara keseluruhan baik tokoh-tokoh yang ada di sana. Bisa bayangkan kayak semisal warga di sana itu angka stunting itu juga lumayan cukup tinggi, karena mereka itu ketika mendapatkan ikan dikasihkan ke tengkulak, mereka sudah berhutang duluan. Jadi ketika didapat ikan, harusnya ikan itu bisa dikonsumsi dengan baik, ya ternyata buat nyaur hutang.
Jadi muter aja ya. Muter, ya itu tadi manajemen hidupnya tidak tertata dengan baik. Lah kan butuh bagaimana life skillnya harus ketata dengan baik, bagaimana mengolah itu dengan baik. Kan ada sampah-sampah kepala ikan yang harusnya itu bisa dimanfaatkan dengan baik, dan ada kulit-kulit ikan yang bisa dimanfaatkan dengan baik, tidak menjadi sampah, Bisa jadi kayak kerupuk gitu ya kan banyak hal itu. Lah makanya kan perlu pendampingan asisten dinas terkait agar mereka ini bisa berdaya harus seperti apa, termasuk tadi berkenaan dengan THP. THP itu di dalam kan ada itu, karena ada PKL yang ikut dilibatkan di dalam, makanya tadi kan harus ditata betul bagaimana berkomunikasi dengan para pengunjung yang baik harus seperti apa, tidak serta-merta itu memaksa untuk menjual, terus bagaimana makanannya itu higienis atau tidak. Brindit lontong kupang itu mungkin bisa bergeser dengan ikan asap yang harus dibrindit dengan baik. Lah kalau ikan asap kan banyak para nelayan itu mendapatkan ikan itu bisa diolah. Lah kalau suufusnya tidak masif ya bagaimana, repot. Dan mungkin setahu saya ya mungkin hanya ada oleh-oleh yang sejenis ikan itu mungkin hanya di Kenjeran, paling banyak mungkin di Kenjeran pesisir itu. Dan tapi di sana kan ada sentra ikan gula ya. Nah itu kan mungkin bisa dimanfaatkan ya. Makanya kan saya bilang, saya kan berteriak lantang kepada para UPD, para dinas-dinas terkait. Saya berharap apa? Itu kan butuh intervensi dari pemerintah kota agar mungkin kalau berkegiatan yang melibatkan warga, bikinlah kegiatan di sana dengan mungkin konsumsinya itu membeli dari warga sekitar situ. Ya kita ini sama-sama sinergi, jangan terus mungkin berada di tengah terus. Kan ada destinasi wisata kita ini hampir sedemikian banyak. Terus habis itu mati suri, sementara tidak ada kreativitas masing-masing OPD itu. Ini kan repot kalau seperti itu. Makanya saya berharap kawan-kawan termasuk pemerintah kota juga ikut terlibat. Kita sudah membangun habis banyak, tapi kok seperti ini kan repot juga. Bayangkan di situ ada Taman Surabaya, ada jembatan Surabaya. Jembatan itu kan bisa dikatakan mati suri itu ya. Nah, saya contoh sering bikin event di sana. Apa dampak positifnya? Para UMKM itu saya tanya. Setiap selesai kegiatan saya tanya, berapa keuntungannya? Hampir lumayan, sekali dia jualan itu 1 juta. Ada yang sampai 2 juta. Keuntungannya Ketika ada event di sana. ada event. Lah makanya kan ya apa caranya kita pengen bikin event seperti itu. Lah kalau itu dilakukan secara masif melibatkan swasta, jadi semuanya elemen ini bergerak secara totalitas, ya insya Allah wilayah sekitar itu malah akan menjadi lebih baik lagi. Dan kenapa mungkin dengan anggaran sebesar 23, hampir sekitar 23 miliar itu sudah masuk pembahasan bersama Komisi C ya, untuk wacana revitalisasi itu THP. Uploading itu kan sudah tercatat ya. Jadi saya sebagai putra daerah akan kawal itu. Untuk pengawasan ya, untuk pengawasannya kita akan kawal sehingga itu benar-benar terrealisasi, karena itu pun akan melakukan semacam kayak pengurukan pasir putih atau apa itu. Nah nantinya problemnya itu kan lumpur itu. Jadi problemnya kita akan ingin tahu, OPD terkait kita juga akan panggil, kita memastikan betul perihal pengembangan Taman Hiburan Pantai Kenjeran itu akan menjadi muka pemerintah kota Surabaya ini di hadapan dunia ini menjadi lebih baik. Bahkan bisa menjadi ikon baru di Surabaya. Betul. Mungkin dulu masih ada Kenjeran Park, Park itu. Mungkin sekarang ada DHP ya. Ya betul, makanya kan saya berharap nantinya jembatan itu dan juga THP-nya terintegrasi. Nah, ketika sudah terintegrasi, itu kan bagus sekali. Bagaimana cuman tetangga sekitar, masyarakat sekitar pun juga harus dibenahi
dengan keberadaan perubahan yang sangat drastis seperti itu. Nah, kalau masyarakatnya masih kolot, lah repot. Nah, itu kan harus dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh elemen masyarakat tadi. Ya, perihal bagaimana kita ini care terhadap lingkungan. Nah, kalau itu harus digalakkan kan luar biasa. Benar. Di Kenjeran sendiri ada beberapa kelompok ya nelayan. Ada kelompok nelayan atau individu mereka? Di nelayan itu ada kurang lebih 900-an nelayan. 900 nelayan itu terbagi menjadi beberapa KUP. Nah, di nelayan THP itu adalah nelayan wisata. Jadi bukan nelayan yang mencari ikan. Berarti yang antar wisatawan. Ya, wisatawan itu kan mereka pun harus dibekali dengan kemampuan komunikasi yang baik. Contoh termasuk bahasa. Jadi bukan hanya bahasa Surabayaan, tapi bahasa tertentu ya. Bahasa tertentu. Tapi bagaimana ketika ada wisatawan asing datang ke sana, mereka itu tidak panik, mereka itu tidak gugup. Bagaimana berkomunikasi dengan baik. Tapi dengan adanya seperti wisata, kita anggap wisata air lah ya, dapat dari para nelayan, apa masih kurang ya itu ya untuk pendapatan di sana. Ini yang bisa mendongkrak PAD. Ya, selama ini kontribusi THP sudah cukup luar biasa kok, saya melihatnya itu sudah cukup luar biasa dan bisa memenuhi target. Dan sudah bisa memenuhi target kok. Makanya saya berharap, lah kalau sudah bisa memenuhi target berarti kan sebenarnya bisa ditingkatkan lagi dengan komposisi jumlah pengunjung yang ada. Nah, tinggal seufusnya bagaimana. Lah ketika bisa ditingkatkan berarti pelayanan yang ada di dalam pun juga harus ditingkatkan. Itu yang kita harapkan sehingga target-target PAD bisa tercapai, dianggarkan lagi. Maksud kita itu walaupun itu wisatanya rakyat, wisatanya warga itu kan bagaimana terkonsep dengan baik sehingga kita ini di mata dunia ada wisatawan asing berkunjung ke wilayah-wilayah itu kita tidak malu. Nah, ini yang saya baca di beberapa media ini kan terkait keluhan atau sambatan PKL ini ya, kemarin kan ramai waktu itu ya, sampai viral lah di beberapa medsos. Nah, ini apa nantinya ketika hanya THP tidak dipikirkan sekitarnya juga, apakah ini tidak kontras ya, seperti THP rame sentra ikan bula malah minim pengunjung. Ya, semuanya kan harus terkonsep, tersosialisasi dengan baik. Ya, kadang namanya warga berpikirnya masih sifatnya dalam tanda kutip kaku, kolot. Bagaimana kita harus melakukan upaya pendekatan yang baik. Harusnya dia jualan tidak di situ, tapi jualan di SIP, kan sudah tertata dengan baik. Tapi memang ada aturan dari jualan di. Ya, saya berharap seperti itu. Karena itu kan satu resiko kecelakaan. Itu kan juga luar biasa. Tempat itu dituntut untuk apalah. Konsistensi pemerintah kota itu kita juga harapkan, termasuk warganya. Ya kan? Mereka memang mengeluh per hari ini akibat sepinya tempat di wilayah mereka. Ya harusnya kan saya berharap apa, kegiatan-kegiatan warga mungkin entah prewedding, entah nikahan tidak perlu di kampung, suruh kegiatan di sana. Ya kan? Hal yang sederhana, jangan dipersulit lah mereka untuk warga masyarakat berkegiatan. Tapi yang terpenting tolong jaga lingkungan itu dengan baik. Bagaimana memberikan stimulus agar di wilayah itu bisa hidup. Nah, yang menarik nanti ini kan penataan parkirnya aja. Penataan parkir di sana gitu. Itu kan kalau kita lihat kan agak sempit juga di jalan itu ya. Apalagi arah menuju ke jembatan Surabaya. Nanti penataan parkirnya seperti apa yang efektifnya? Lah, kan di sana kan ada Fasum itu dekat Pantai Mentari. Nah, ya. Lah kan banyak lahan kan bisa dimanfaatkan dengan baik. Contoh sungai sebelah sana. Jadi banyak hal yang bisa kita tata. Iya kan? Dan bukan persoalan terus nggak ada laut diuruk kan ya repot juga ini. Ya kan? Ya kan? Banyak hal yang harus dikomunikasikan. Maksud saya ini kan di situ ada kampung nelayan yang harus ditata dengan baik. Ya kan harus terintegrasi dengan baik. Didesain dengan baik. Di situ ada terminal yang mati suri, difungsikan saya tidak tahu dulu perencanaannya seperti apa, visibilitasnya seperti apa, atau dibuat shuttle atau bagaimana.
Makanya saya berharap apa sih? Ini kan harus keterlibatan secara keseluruhan. Bukan beban ini diserahkan ke pemerintah kota. Pemerintah kota setelah membangun terus tidak ada efek kepada warga. Ini kan repot. Bayangkan itu berapa miliar. Nah, sementara warga Anda berpikirnya di situ tidak laku, di sini laku. Ya kan saya berharap kan juga pengunjung pun juga tidak seperti itu. Maksudnya juga agar mereka itu bisa berwisata juga dengan baik. Iya. Semisal di situ ada rambu-rambu tidak itu dilarang parkir, ya mereka kan harus menaati secara keseluruhan. Jadi di tempat itu tertata dengan baik. Dan ini ya memang perlulah sektor infrastruktur atau pembangunan ini memang untuk mendongkrak perekonomian, apalagi prioritas APBD 2024 ini kota Surabaya ini kan prioritasnya salah satunya perekonomian ya. Ya. Mungkin ada dari Cak Goni mungkin closing statement atau harapan terkait Surabaya ke depannya ini ya, khususnya di pesisir pinggiran ini. Ya, harapan saya pemerintah kota tidak jerak membina warga pesisir agar warga ini walaupun memang wilayah pesisir itu nelayannya cuma 2000-an. Kalau memang konteks kota Surabaya itu kan cuma 2000 nelayan. Itu kan jauh dari jumlah penduduk kota Surabaya yang hampir 3 jutaan itu. Tapi perlu kita telah lebih lanjut bahwasanya nelayan ini merupakan profesi yang paling tua yang harus kita lestarikan. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah, tapi dirawat dengan baik sejarah itu, sehingga itu menjadi nilai-nilai budaya yang harus kita lestarikan kepada generasi penerus kita. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana kota itu akan hidup dengan kebudayaannya, sehingga bisa memberikan efek kesejahteraan kepada warga masyarakat sekitar. Jadi saya berharap kepada pemerintah kota untuk terus berjibaku, untuk terus memperhatikan wilayah-wilayah pesisir yang memang butuh sentuhan, butuh perhatian lebih agar ini menjadi corak dan wajah kota Surabaya ini menjadi lebih baik di kancah internasional maupun nasional. Lah karena Kecamatan Bula ini destinasi wisatanya kan juga luar biasa. Ada Taman Surabaya yang menghabiskan lumayan, juga ada Jembatan Surabaya hanya di Kecamatan Bula. Taman Surabaya nggak ada Taman Bula. Taman Surabaya, Jembatan Surabaya. Tapi di Kecamatan Bula. Yang ada memang hanya SIP Sentra Ikan Bula dan ada Taman Hiburan Pantai Kenjeran. Lah malu saya kalau ini tidak dioptimalkan, tidak dikaji secara serius, ya repot. Jadi APBD yang kita kucurkan, saya berharap itu tidak ada gunanya. Saya berharap itu bisa bermanfaat betul untuk warga kota Surabaya. Dan bagi warga kota Surabaya, ya jangan pesimis, harus berbenah untuk merubah dirinya sendiri ini menjadi lebih baik, sehingga kita ini siap menghadapi perkembangan zaman yang ada ini. Nah, itu tadi dulu closing statement dari Cak Goni atau Abdul Goni Muklas Niam dari Komisi C DPRD Kota Surabaya, fraksi PDI Perjuangan. Nah, kita harapkan dari bincang-bincang ini ada kemanfaatan yang bisa diambil khususnya untuk kemajuan Kota Surabaya ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.